What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan ngebahas iPhone 13 seberapa worth it-nya untuk dibeli. Ya, karena iPhone ini tiba-tiba sedang promo, gue nggak tahu ada angin apa. iPhone ini dibeli di iBox di daerah Bintaro dan harganya sedang promo. Tapi bukan hanya harga aja. Yang kita bahas adalah seberapa worth it dibeli iPhone 13 ini. Karena spesifikasinya kita tahu beda-beda tipis antara 12, 13, dan 14. Tanpa berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 13 dengan warna midnight, kelihatan dari gambarnya ya. Dan ini yang 128GB. Ya, oke. Sekarang kita pindah layar terlebih dahulu. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, sudah dibuka boxnya. Ya, seperti biasa, isi dalam boxnya itu sama seperti pada iPhone umumnya. Adanya kabel Lightning to USB-C dan dokumentasi serta stiker Apple pastinya ya. Nggak usah kita bongkar lah ya, ini udah terlalu mainstream. Pasti sama seperti iPhone kalian. Kita langsung aja ke unitnya, oke? Ya, unitnya ini yang gue ambil adalah warna midnight dan sebenarnya ada beberapa varian warna di iPhone 13. Ada warna green, warna pink, warna blue, warna yang sama gue ini warna midnight, warna starlight, dan warna red. Oke, cukup banyak varian warna di iPhone 13. Kalian bisa pilih sesuai kesukaan teman-teman, oke? Lalu untuk dimensinya, ini dimensi layarnya ini atau displaynya ini ada di 6,1 inch. Yang dimana ini sama banget dengan seri-seri iPhone 13 Pro, 14 Pro, dan 14 tentunya ya. Bahkan, ini udah gue pasangkan tempered glass, tetapi tempered glassnya ini tempered glass untuk seri 14 Pro. Dan ternyata pas bisa dipasangkan di iPhone 13 ini, kayak gitu. Lalu untuk chipset yang digunakan pada iPhone 13 ini sama banget dengan chipset iPhone 14, yaitu menggunakan chipset A15 Bionic. Jadi untuk chipset sebenarnya sama aja. Meskipun Apple mengklaim iPhone 14 chipsetnya A15 meskipun sama, tetapi kecepatannya lebih cepat si iPhone 14 katanya. Memang kalau kita lihat core GPU-nya berbeda ya, iPhone 13 dengan iPhone 14. iPhone 13 di 4 core GPU, tetapi kalau misalkan iPhone 14 di 5 core GPU. Beda satu doang. Lalu untuk bodinya di sini kalian bisa lihat ya. Untuk bodinya ini sudah menggunakan keramik seal front dan dimana itu sama dengan iPhone 14 ya. Jadi dia sudah menggunakan keramik seal front untuk bagian layar depannya dan tentunya untuk bezel-bezelnya di sini kalian perhatikan ya. Ini sepertinya sama-sama aluminium. Jadi ya bener banget persis sama dengan iPhone 14, 12 dan 13. Bezelnya aluminium. Lalu iPhone 13 ini sudah dilengkapi dengan fitur 5G ya. Jadi kalau kita cek ke settingan, di bagian setting lalu kalian pergi ke seluler. Nah, di seluler kalian pilih yang pilihan data seluler dan kalian pilih yang suara and data. Ya, di sini sudah 5G. Memang 5G itu sudah support dari iPhone 12 hingga paling terbaru kayak gitu. Jadi patut kalian pertimbangkan tuh. Lalu untuk iPhone 13 juga sudah mendukung fitur MagSafe di bagian belakangnya. Jadi ada buletan apabila kita tempelkan MagSafe seperti ini. Gua menggunakan MagSafe Movie. Jadi kalau kita tempelkan seperti ini ya dia akan menempel seperti ini karena sudah ada magnet MagSafe-nya kayak gitu. Dan untuk varian storage ada beberapa varian. Untuk iPhone 13 sendiri ada varian 128GB, 256GB, dan 512GB. Untuk yang di tangan gue ini variannya itu 128GB. Jadi kita pilih ke umum dan kita cek di sini iPhone storage atau penyimpanan iPhone. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya 128GB storage-nya, oke? Dan untuk display iPhone 13 ini sudah dibekali dengan Super Retina XDR display. Di mana seperti tadi gue katakan untuk layarnya 6,1 inch dengan all screen OLED display. Dan kalian bisa lihat di situ kontrasnya serta nitsnya ini sudah 800 nits iPhone 13. Lalu iPhone 13 juga sudah dibekali dengan water resistant di mana dia disertifikat IP68. Jadi kalau misalkan kecemplung atau kena air ini tetap aman cuy. Ya, lalu untuk kamera. Nah, kameranya ini yang bagian belakangnya kan diagonal kayak gini nih. Beda ya sama iPhone 12. Kalau iPhone 12 kan lurus kayak gitu atau vertikal aja. Dan ini seperti diagonal, geser ke kiri atau ke kanan ya. Dan kamera belakang ini sudah dibekali dengan 12 megapiksel. Oke, tetapi ini hanya wide dan ultra wide saja, tidak ada telefotonya. Makanya untuk telefoto itu ada di iPhone 13 Pro kayak gitu. Dan kalau misalkan kita cek di bagian kamera di sini, ya kalian bisa lihat, perhatikan ini masih kamera sih udah jangan dipungkiri deh. iPhone 13 tuh masih cakep banget cuy. Masih
nyaman banget. Dan kalian bisa lihat di sini lensanya ada ultra wide serta wide. Oke, tidak ada telefoto. Lalu adanya portrait mode di sini yang bisa bokeh gitu ya, bisa blur belakangnya, dan ini fiturnya cukup banyak. Lalu ada panorama juga, dan untuk videonya ini sudah support 4K, tetapi biasanya gue menggunakan 1080 di 60 fps saja, kayak gitu untuk video ya. Dan yang paling penting iPhone 13 itu adanya fitur cinematic video ya, bener banget kalau kalian ingin mengambil video secara blur bokeh gitu belakangnya ya, menggunakan fitur video cinematic atau cinematic video ya. Adanya fitur slow motion juga, dan adanya time lapse juga ya. Time lapse ini support untuk night mode nih. Dan untuk foto gue lupa sampaikan, dia juga mendukung night mode. Oke, sekarang kita cek bagian kamera depannya. Ya, bener banget, kamera depannya ini sudah dibekali dengan 12 megapiksel juga, dan bisa ultra wide ya, tipis-tipis lah ultra wide-nya tuh. Dan bisa wide juga kayak gitu. Tentunya kamera depan ini sudah dibekali dengan night mode juga, jadi aman. Dan untuk cinematic videonya juga bisa, videonya juga aman, bagus. Portrait mode-nya juga jangan ditanya lagi ya. iPhone 13 ini menurut gua udah, wih, mantep banget sih. Ya, itu untuk spesifikasi detail ya. Jadi memang iPhone 13 ini baru dirilis sekitar tahun lalu, lebih tepatnya 2021 ya kalau nggak salah. Ya, 2021 karena 2022 itu iPhone 14 series. Ya, menurut gua iPhone 13 ini bisa banget dan worth it banget untuk kalian beli. Menurut gua, cuman tetap sesuaikan budget masing-masing ya. Karena ya ini sebenarnya gua nggak tahu dikatakan beruntung atau tidak. Kalau kalian cek di website iBox.co.id, di situ kalian bisa lihat harganya sedang dipotong cuman 1199 saja dari harga 15.199 ya. Dan ini yang 128 GB. Gue nggak ngerti, ini emang lagi beruntung aja, emang lagi promonya. Nanti kalau nggak promo mungkin mahal. Bisa jadi. Cuman gue ngerasa ya kalau misalkan harganya lagi promo dan tipis-tipis dengan iPhone 12 atau iPhone 14, ambil tengah-tengahnya karena spesifikasinya memang tipis-tipis sekali antara 12, 13, dan 14. Tetapi balik lagi, sesuaikan budget kalian dan kebutuhan kalian. Cuman kalau gue rasa sih iPhone 13 ini sangat worth it banget dibeli buat teman-teman ya. Dan ini kira-kira bisa sampai penggunaan 4-5 tahun yang akan datang, karena baru jeda 1 tahun doang nih. Baru jeda 1 tahun, jadi umurnya cukup masih panjang juga, dengan perubahan yang signifikan tentunya. Karena kalau kalian perhatikan di Face ID-nya, di bagian sini, bagian Face ID atasnya ini sudah ukuran kecil, berbeda dengan iPhone 12 yang masih lebar seperti itu. Jadi kalau kita balikan ke pertanyaan di awal, apakah layak membeli iPhone 13 di tahun 2023? Menurut gue worth it untuk dibeli, cuman tetap balik lagi ke budget masing-masing. Kalau misalkan kalian cukupnya di iPhone 12, nggak apa-apa banget, beli iPhone 12 sudah cukup ya. Jadi jangan memaksakan, oke? Karena menurut gue sesuaikan masing-masing kebutuhannya ya. Oh ya, lupa gue sampaikan, untuk RAM yang ada pada iPhone 13 ini, itu RAM-nya ada di 4 GB dan kapasitas baterainya di 3227 mAh. Jadi cukup besar banget karena ukurannya juga gede, ukurannya juga 6,1 inch. Jadi wajar kalau baterainya besar. Ya, gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat tercerahkan untuk teman-teman semua yang mau beli iPhone atau yang mau upgrade iPhone-nya. Gue rasa pilihan terbaik di iPhone 13 kalau misalkan budgetnya pasnya di sini. Tapi kalau misalkan mampu ke seri 14, silakan saja, itu hak kalian ya. Jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.